Pernah kepikiran nggak, kenapa daycare yang baik itu bukan cuma yang ramai aktivitas, tapi juga punya arah yang jelas? Dalam jurnal perencanaan strategis dalam perspektif organisasi, karya Rusniati dan Ahsanul Haq dijelaskan bahwa perencanaan strategis adalah proses menentukan tujuan jangka panjang dan langkah untuk mencapainya. Dalam daycare, konsep ini terlihat dari penyusunan program belajar, pembagian tugas caregiver, dan target perkembangan anak. Dengan perencanaan terarah, seluruh tim itu punya tujuan yang sama, sehingga pelayanan bisa lebih efektif dan tumbuh kembang anak bisa lebih terdukung dengan optimal. Perencanaan strategis yang penting bagi koperasi. Sebagai ketua koperasi, maka ada 3 hal yang biasanya kami lakukan, yaitu secara strategis kita menggunakan rapat anggota tahunan untuk menentukan tujuan arah koperasi yang jelas. Kemudian kami juga menyusun program secara terukur. Semua program itu untuk mengoptimalkan sumber daya yang kami punya, misalnya sumber daya manusia dan keuangan. Kemudian kita juga menentukan target yang jelas. Nah, tapi ada 3 hal tantangan yang terbesar yang kami hadapi sepanjang kami beroperasi, misalnya pencegahan fraud. Nah, itu juga sebuah tantangan. Kemudian kami juga secara sumber daya sangat terbatas. Lalu kemudian menjaga komitmen dari baik karyawan maupun pengurus. Nah, ini semua kami lakukan untuk sebagai bagian rencana strategis sebagai agar perusahaan ini bisa berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi anggota. Saya bekerja sebagai helper di bengkel cat mobil yang baru berdiri selama 1 tahun. Di bengkel kami, perencanaan digunakan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, memberikan pelayanan yang baik, dan juga bagaimana cara untuk menarik banyak pelanggan. Saya bekerja sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian di klinik Harusada. Perencanaan strategis diterapkan melalui pengelolaan stok obat, pelayanan pasien, dan pengendalian mutu. Dengan perencanaan yang baik, kebutuhan obat dapat dipenuhi tepat waktu. Pekerjaan akan menjadi lebih terarah dan pelayanan pasien kualitasnya dapat ditingkatkan. Perencanaan strategis adalah pedoman jangka panjang dalam menentukan tujuan organisasi. Sedangkan dalam pekerjaan laundry, perencanaan strategis biasanya dilakukan melalui jumlah target pelanggan serta pengelolaan karyawan. Dengan perencanaan ini, semua karyawan dapat bekerja secara terarah dan dapat meningkatkan tujuan usaha. Ada 3 poin inti yang dikaitkan dengan pekerjaan saya sebagai content creator freelance. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki target yang ingin dicapai. Hal ini terlihat dari adanya perencanaan konten sebelum proses produksi dilakukan. Lalu yang kedua, membantu mengurangi resiko dan kesalahan kerja, karena setiap langkah sudah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini membantu meminimalkan revisi berulang dan kendala saat produksi konten. Yang ketiga, memudahkan evaluasi hasil kerja, karena terdapat target dan standar yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan pekerjaan.